Geng, ini adalah bahan utama untuk resep mengeluarkan batu empedu secara alami. Jadi nanti ini resep ini sangat ampuh dan sangat teruji. Gue udah lihat banyak YouTube, baik itu yang Indonesia maupun luar negeri yang barat punya. Jadi ini benar-benar bisa alami. Jadi lu nggak perlu operasi, benar-benar nggak perlu operasi, dan gue akan membuktikannya hari ini juga dengan bahan-bahan ini. Jadi gue jelaskan dulu sedikit bahan-bahannya. Pertama, siapkan 4 lemon kuning, kemudian 1 jeruk bali, tapi yang isinya merah ya, atau pink. Sebenarnya kalau yang di barat sana, di bule sana itu mereka lebih memilih ke grapefruit. Grapefruit itu kulitnya cenderung ke warna orange atau kuning. Nah, isinya pink. Nah, tetapi di Jakarta susah nyarinya. Katanya ada di Keramat Jati. Tapi gue udah tanya sama Om Board ya, yang punya YouTube, bisa nggak pakai jeruk lain? Bisa, kata dia. Yang penting jeruk bali. Nah, gue bikin ini 4, kenapa? Karena, dan ini 1, karena nanti ini diperas sampai 3/4 gelas aqua. Sebenarnya bukan gelas aqua ya, gelas plastik ukuran 12, jadi lebih gede daripada aqua. Ini lebih gede dari aqua tuh. Nah, jadi ini ukurannya harus agak besar sedikit, ukuran 12 ya, yang setahu gue. Nah, nanti ini lemonnya diperas sampai 3/4. Kemudian jeruk balinya juga gue beli ada 2, tapi gue coba deh nanti 1 ini. Itu juga diperas sampai 3/4. Sampai 3/4 ya, lebih. Nah, kemudian bahan berikutnya ada Epsom salt. Epsom salt ini garam Inggris. Nah, ini yang bagus, tapi teman-teman bisa juga cari yang lebih murah. Garamnya warna putih, tapi tidak asin. Tidak asin. Jadi ini Epsom salt yang food grade ya, yang bisa dimakan. Karena dia ada 2 tipe. Ada Epsom salt yang bisa untuk nyuci kamar mandi. Jangan sampai lu minum itu. Modal nanti bro. Ya kan? Jadi lu buka di Tokped, nanti gua kasih gambarnya, Epsom salt atau garam Inggris ya. Kenapa garam Inggris? Karena mungkin tulisannya bahasa Inggris kali bro ya. Tuh ada food grade nya tuh ya, food grade. Oke, sip. Selanjutnya olive oil. Nah, ini olive oil banyak banget mereknya, terserah. Ini mereknya Sufi apa Sofia, gua nggak paham. Tapi yang paling terpenting dari YouTube Om Board ini, begitu juga yang gue lihat di versi baratnya, paling utama adalah lu pilih olive oil yang extra virgin, tapi yang first cold pressed atau cold pressing ya, ada 2. Tapi intinya adalah first cold pressingnya. Nah, ini dorongan untuk mengeluarkan batu empedunya itu lebih bagus, lebih efektif. Ada versi-versi lain seperti extraction itu nggak disarankan. Lebih bagus ini. Jadi kualitas lu mengeluarkan atau mendetoks batu empedu yang banyak banget di tubuh lu itu, ya, itu bisa keluar dengan cepat. Nah, nanti ini dilakukan dituangkan juga setengah dari gelas ini. Ya, jadi nanti gue akan bikin di satu video berikutnya untuk mencampur semua ini. Nah, jadi gue ulangi lagi, ini nanti diperas untuk 3/4 gelas plastik yang ukuran 12. Ini 3/4 juga perasannya. Ini setengah cup ya, cup plastik ukuran 12. Tapi Epsom salt enggak ya. Epsom salt itu tidak akan dicampur di sini. Epsom salt itu nanti khususnya dibikin terpisah, dibikin 4 gelas ini, diminum untuk 4 kali.
Nah, jadi minumnya itu jam 6 sore, jam 8 malam, jam 6 pagi besok paginya, dengan jam 8 besok paginya. Nah, jadi Epsom saltnya itu terpisah ya minumnya ya, tapi nanti tiga ini digabungkan seperti itu. Nah, untuk meminum ini nanti syaratnya wajib puasa. Kayak hari ini gua mau meng-apply semuanya ya. Gua tadi pagi udah sarapan jam setengah 9. Nah, nanti jam 11 gua masih bisa minum. Habis itu gua puasa makan. Nggak boleh makan sama sekali sampai jam 10 besok pagi. Nah, itu yang akan membantu pengosongan perut atau empedunya, supaya nanti akan di ini kan termasuk obat pencahar ya, Epsom salt ini. Nah, ini yang akan membantu mencaharkan isi dari empedu tadi gitu. Nah, kemudian nanti ada jam gua udah berhenti makan nanti sekitar jam 2, jam 4, jam 11, jam 2, dan jam 4 sore. Berarti per 3 waktu itu gua masih boleh minum air putih 1 gelas doang, nggak boleh lebih. Nah, jadi jam 11 siang, jam 2 siang, jam 4 sore hanya minum air putih. Nah, nanti jam 6 sore baru air garam Inggris, jam 8 air garam Inggris, jam 10 baru ramuan campuran antara si minyak olive oil, jeruk bali dengan si lemon. Nah, itu akan combine dan diminum jam 10 malam. Tidak boleh lewat dari jam 10 malam. Itu wajib. Gua nggak tahu itu takaran ilmu dari mana, tapi yang gua lihat ini adalah racikan dari Adrian Moritz. Itu orang bule sana lah, tapi dia hebat banget, jago banget. Thank you banget, God bless you lah, Mister. Nah, jadi nanti setelah lu minum ini, efeknya itu akan buang air besar. Akan mungkin 6-10 kali, tapi ya I don't know, hari ini gue akan coba. Jadi sekian ini untuk ramuannya. Semoga teman-teman nanti bisa ngasih tips ini buat teman-teman yang kena betul-betul. Oke, God bless, salam sehat bro, yuk. Halo brother. Nah, ini gua lagi persiapan mau bikin air garam, yang mana air garam ini atau Epsom salt, air garam Inggris yang akan diminum 4 kali dari jam 6 sore ini, kemudian jam 8 malam ini, kemudian jam 6 besok pagi, dan jam 8 besok pagi. Jadi di sini ada 4 cangkir, tapi aku di sini pakai gelas takaran aqua ya, karena gua cuma punya 1 takaran ini, jadi gua pakai 4 gelas biasa aja. Nah, jadi ini kalau dicampurin seperti ini, nah jadi pas ya, segitu ya. Nah, 4 gelas ini. Nah, air garam Inggris ini harus dibikin sekarang juga. Jangan pada saat udah mau minum baru dibikin. Misalnya mau diminum jam 6 lalu dibikin jam 5. Alangkah baiknya memang dipersiapkan sebelum jam 12. Nah, ini dituangkan 1 sendok makan ya, 1 sendok makan, 1, kemudian tumpah-tumpah. Nah, garam ini ternyata nggak manis cuy, nggak asin cuy, garamnya pahit-pahit tawar gitu ya kan gua. Nah, nanti setelah kita udah tuangkan, bentar ya,
Set. Nah, diaduk. Nanti habis diaduk, kemudian taruh di kulkas. Ada beberapa YouTube yang gua tonton, ada yang bilang boleh nggak ditaruh di kulkas, nggak boleh dingin gitu, karena mungkin perutnya nggak nyaman kali kalau minum dingin. Ternyata bisa aja. Tapi kenapa harus dibikin di kulkas? Ternyata supaya lebih enak. Kalau dingin itu rasa hambarnya atau rasa nggak enaknya itu nggak terlalu atau mungkin hilang ya. Gue belum pernah coba, tapi kayaknya gue akan pilih dimasukin ke dalam kulkas ya. Nah, jadi apa nih, kamu. Nah, jadi di sini ini untuk jam 6 sore ini, kemudian ini untuk jam 8 malam ini, dan ini untuk jam 6 besok pagi, dan jam 6 8 pagi. Nah, jadi terapi membuang batu empedu ini syaratnya ya pagi ini, kayak tadi gue pagi jam 8:30 udah selesai sarapan, lalu mempersiapkan ini untuk jam 6 sekian. Nah, tapi nanti akan ada metode kelanjutannya untuk campuran resep utamanya. Nah, jadi untuk air garam Inggris, Epsom salt, seperti ini dulu cara bikinnya ya. Thank you. Oke, gengs, ini akan gue coba rasain rasa dari Epsom salt-nya ya. Oke, kita coba ya. Rasanya nggak enak cuy. Rasanya itu kayak apa ya, pahit enggak, tapi aneh deh, pokoknya aneh ya. Pahit, ada pahit, bener pahit, ada rasa pahitnya, itu doang sih ya, tapi kebanyakan anehnya sih. Nah, itu rasanya ya. Ntar kita akan lihat reaksinya. Ada beberapa yang bilang nanti habis minum Epsom salt ini, yang pertama atau yang kedua, nah itu mulai BAB. Nah, itu katanya belasan kali. Gua nggak tahu ya apakah gua siap, tapi ya gua harus berhasil melewati ini. Kata batu empedu gua udah bikin sakit, udah bikin gua nggak nyaman di perut gua. Oke, sekian, thank you guys ya. Oke, yuk. Oke, kita minum ya. Oke geng, ini udah jam 10, gua telat gara-gara jeruk balinya itu kalau diperas memang susahnya minta ampun. Akhirnya gua tadi sebentar ngeblender. Nah, ini gua blender. Tadi untuk air air lemonnya kan sudah ya, kita tuangkan di satu nampan, di satu wadah. Kemudian
jeruk balinya ya. Jeruk balinya saya tuangin dulu 3/4. Kalau dari sini dikit lagi deh, bentuknya jadi kayak ngejus gitu ya. Nah ini dicampur langsung ke satu nampan ini. Kemudian olive oilnya ini bukan setengah ya, 3/4 juga ternyata. Kita lihat sebentar. Oke, agak lama keluarnya. Oke, ini minyaknya sudah kita gabungkan. Setelah digabungkan maka kita tutup. Jadinya seperti ini nih. Nah lalu kita kocok-kocok, kita aduk-aduk seperti ini ya, supaya dia larut senyawa begitu. Oke, jadinya seperti ini. Dan kita coba siap untuk minum ya. Gila, ini banyak loh yang mau diminum loh. Kita akan coba ya rasanya ya. Udah gua lebar-lebar ini. Bismillah. Kalau campur vodka enak kali ini. Halo, morning bro, sista. Sekarang udah jam 9:30. Gue udah udah menyelesaikan semua step terapi empedunya. Dari Epsom Sap 1, 2, kemudian tahap ketiga ramuan utama, tahap ketiga, tahap 4 dan 5 juga sudah, dan gua sekarang udah finish. Dan memang di jam 6 pagi, jam 8 pagi gua minum air Inggris atau Epsom Sap yang keempat itu. Di situ gua baru moncer banget, di situ empedunya keluar. Tapi nanti akan gua posting di scan yang beda ya. Nah sekarang gua jam 9:30 sudah selesai dan gua pengen sarapan. Nah ini sarapan gua adalah papaya dan bubur. Gua udah berhasil juga puasa. Dari total puasa berapa jam ya? 26 jam. Dan ini efektif dan benar-benar ampuh.
lu nggak perlu operasi kalau lu punya batu empedu. Kasihan kalau yang udah nggak punya kantung empedu ya, hidupnya itu nggak sempurna, makan udah nggak bebas. Gua berterima kasih sama Tuhan, gua diselamatin dengan cara detox batu empedu ini. Nanti gua akan bikin video lengkapnya dari awal gua melakukan ini sampai nanti gua akan tunjukkan hasil dari batu empedunya. Batu empedunya itu banyak banget, kalau gua lihat mungkin hampir 40 apa 40-an biji. Nah ini nanti mau akan gua keringkan, nanti gua akan foto, dan siapa tahu kalau lo ada pengen jadi cendera matanya gua kasih deh. Ya, jadi sekian dulu ya, brother sister, thank you. Yo. Tuh, dasar cuy, gila. Ini loh, ini yang bikin sakit perut gua, batu empedunya cuy. Tuh. Dan ini warna hijau ini keluar setelah gua detox yang minum Epsom salt yang keempat, yang terakhir. Tuh, dahsyat ya. Makasih Adrian Moritz, gua selamat dari operasi empedu. Thank you bro. Nah, gimana? Udah dilihat kan? Itu batu bisa keluar seperti itu. Itu menurut gua amazing banget. Benar-benar nggak gua sangka. Terbukti semua batu, bukan semua ya, mungkin gua lihat udah 80% udah keluar batu empedunya. Dan setelah keluar itu gua merasa plong, tubuh gua merasa plong, pinggang gua enggak, kalau waktu gue kena batu empedu itu gue mau tidur ke sebelah kanan itu sakit, makanya gue tidur miring ke kiri. Jadi gue merasa ini udah mulai lega ya, sakit di sebelah kiriku gue udah nggak terasa lagi. Nah memang ada masih beberapa rasa nyeri sedikit ya, tapi setelah gue pelajarin di YouTube yang lain, ternyata rasa nyeri itu adalah bekas iritasi akibat kontraksi batu-batuan tersebut, batu-batu empedu tersebut yang sudah ada di saluran lo. Jadi saluran kan kecil ya, lu masuk tuh, jadi itu berkontraksi menekan batu itu, nah sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan iritasi. Nah kalau nggak dikeluarkan ini batu lebih parah. Nah tapi setelah dikeluarkan, nah hal iritasi tadi akan sembuh dalam hitungan hari. Itu juga yang gue dapat infonya dari onboard, katanya ada komentator bahwa ini masih sakit, udah biarin aja 2 hari pasti sembuh gitu. Artinya kalau itu udah dikeluarkan, ya udah problem lu udah selesai. Nah tetapi tadi gue mau ngasih tambahan ya. Setiap orang itu nanti beda-beda cara dia mengeluarkan batu empedunya, prosesnya beda-beda. Ada yang ketika dia minum Epsom salt atau air garam Inggrisnya itu di pertama kali dia udah keluar, ada yang di kedua kali hijau-hijaunya udah pada keluar. Nah gue agak berbeda, gue itu yang keempat kalinya baru keluar. Jadi waktu gue minum yang pertama, minum yang kedua garam Inggrisnya, gue mulai kembung perut gue, udah mulai perut kembung, aduh ini kayak udah mulai mules ya kan. Kemudian gue udah mulai buang air besar di air garam Inggris yang kedua, Epsom salt yang kedua. Nah tapi ini satu catatan buat teman-teman. Ketika lu pup yang pertama atau BAB 1 atau BAB kedua, itu jangan lu saring dulu. Jangan lu saring, kan itu memang kalau lu mau dapetin tuh batu-batunya itu harus lu saring, lu beli kawat nyamuk yang besi, jangan besi, yang kain tuh ada, yang gue beli yang kain. Nah karena kalau lu tadah atau tampung yang pup yang pertama itu masih isinya feses, masih kotoran, masih tokai gitu, itu
Lu jangan mau, lu jangan lakukan itu karena waktu itu gua pak, karena kalau di fases yang pup pertama, pup kedua, dan pup ketiga itu masih isinya fases. Tergantung jenis makanan yang lu makan dulu sebelum lu puasa. Gua karena sarapan paginya itu apa namanya, nasi merah, tahu tempe segala macam, jadi pup pertama gue itu masih feses. Pup kedua gue nggak lihat tapi masih feses. Gue tuh hanya menduga nanti dia feses pup yang keempat atau kelima setelah dia isinya sisanya air semua. Nah, jadi gue dapet hasilnya itu pas di pup ke belum dapat hasilnya. Gue pada saat air garam Inggris yang ketiga itu jam 6 pagi besoknya. Nah itu gue keluar bukan feses lagi, nggak ada lembut-lembutnya, air semua, tapi isinya ini. Jadi gue lihat ini apa gitu kan, gue biarin, gue keringin, ternyata itu seperti kayak sampah organik. Karena warna, gue lihat kok ini warnanya nggak kayak batu empedu kan biasanya hijau ya. Oh jadi kayaknya dia membersihkan usus-usus gue dulu. Memang tubuh kita itu complicated, dan tapi proses metabolismenya itu cukup smart. Jadi dia membersihkan dulu usus-usus, kalau itu udah clear semua, baru dia mungkin ke kantong empedu atau pankreas atau apa. Karena pada saat minum Epsom salt yang terakhir gue ya jam 8 pagi baru tuh mulai kok ini pengen pup lagi gitu ya. Gue total pup mungkin 10-an kali mungkin ya, yang pastinya sih di atas 6 kali. Nah pada saat gue yang terakhir pas jam 8 pagi itu gue pup, gue sebenarnya udah kayaknya ada cara yang salah, ada step yang salah nih yang membuat batu empedunya nggak keluar. Tapi pada saat gue pup yang berikutnya, gue pakai tadahan baru lagi ya, lalu gue semprot, gue lihat hijau-hijau, ada kuning-kuningnya. Di sini gue lihat, lah ini dong yang memang menyebabkan saluran empedunya. Nah jadi yang pada saat terakhir kali pup itu sebenarnya gue ada pup terakhir itu mungkin ada 3 kalian lah ya, 3 kalian. Nah itu hijau sama kuning. Jadi bukan ada feses lagi, tidak ada feses lagi. Hijau itu adalah batu empedunya, kuning itu adalah kolesterol dan lemak yang sedang ada di dalam kantong empedu gua. Lagi nongkrong dia. Nah ini yang berbahaya. Ini yang kalau terlalu lama dia tidak seimbang dengan cairan empedunya, maka dia akan menjadi batu empedu susulan. Nah itu ngeri cuy, ngeri. Jadi kenali tubuh lo, kenali proses semua metabolisme tubuh lu, karena setiap orang tuh beda-beda. Gue kayaknya di tubuh gue desain untuk tidak menjadi orang obesitas sepertinya, karena gue nggak terlalu gemuk, perut baru buncit dikit, gue udah penyakitan bro. Gue nggak bisa tuh kayak orang yang berat badan 100 kilo lalu lemak sampai di dada tuh, kayaknya nggak bisa gue. Gue baru makan banyak dikit atau overweight dikit udah mulai kolesterolan. Nah jadi setiap orang beda-beda. Tapi alangkah baiknya memang lu cari tahu kapasitas diri tubuh lu. Nggak usah takut cek ke dokter. Nggak usah takut. Gue awalnya bisa tahu ini semua gara-gara gue pengen menuntaskan ada rasa sakit. Kalau lu nggak tahu atau lu menyepelekan rasa sakit di tubuh lu, hati-hati, itu kan jadi bom waktu buat lu. Hati-hati, jangan sampai terlambat. Kalau lu udah tahu duluan penyakit lo, nah lu harus cari cara bagaimana mengatasinya. Lu banyak berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan tuntun ke ilmu pengetahuan ini. Nah, gua menemukannya. Nah, makanya sekarang gua berbagi, sharing dengan teman-teman lu semua ya. Nah, lalu tadi apa ya? Oh iya, gue mungkin akan melakukan ini antara 7 hari atau 14 hari lagi. Mungkin ke dokter gue kan harusnya tanggal 5 ya. Gue mungkin biarin dulu karena gue mau ngulangin sekali lagi dengan sarapan pagi pakai bubur.
sarapan pagi pakai bubur, karena waktu yang gue lakukan yang pertama itu sarapan pagi gue pakai nasi. Jadi kalau pakai bubur lu kayaknya lebih full kali ya batu empedu yang keluar. Intinya gue pengen detoxnya itu benar-benar murni dan bersih. Jadi itu ngedetox liver lu dan kantong empedu lu demi kesehatan di masa depan lu. Jadi gue pengen lakukan itu. Nanti setelah udah yang kedua kali gue lakukan, baru gue akan rencana USG. Dan juga ingat, lupa gue nih, jangan melakukan ini tiap hari atau tiap seminggu sekali, karena gue habis ngelakukan sekali, BB gue, berat badan gue hilang 4 kilo cuy, 4 kilo hilang. Kaget gue lah, kok bisa 4 kilo. Ternyata memang 4 kilo yang hilang itu adalah air. Gue nggak tahu apakah itu air campur lemak segala macem, tapi memang badan jadi lemas. Sekarang baru naik 2 kilo gue per 1,5 hari ya. Gue makan daging, makan apa biar cepet. Jadi yang gue lihat panduannya, paling cepat adalah seminggu kemudian. Nanti kalau udah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian lu detox, nah mengulanginya lagi jangan 2 minggu lagi, setahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu sifatnya jadi maintenance. Jadi biarkan tubuh lu mengumpulkan kolesterol dulu. Mungkin pilihan gue mungkin setahun sekali, setiap tahun jadinya, biar kalau ada kolesterol tumpuk gue keluarin. Tapi bukan berarti dengan adanya detox ini membuat gue jadi semena-mena terhadap makanan. Gue nggak akan lagi makan yang full kolesterol. Gue nggak mau itu jadi lifestyle gue, karena sekarang my first enemy is sugar sama kolesterol. Jadi gula sama kolesterol ini saling berkaitan erat, saling adik-beradik mereka nih di dalam tubuh lu. Gula lu tinggi, ketika gula lu tinggi, itu darah lu kental. Nah, pengentalan darah ini ketika ada kolesterol di dalam darah lu, maka dia akan cepat terbentuk lemak. Jadi bukan karena lu makan lemak ada jadi lemak. Lu makan yang berkolesterol dikit nih, ketika gula lu tinggi, maka dia akan kawin sirih kalau gue lihat ya. Langsung menciptakan lemak. Nah, lemak ini akan menumpuk di pembuluh darah lu, sehingga kalau terjadi penyumbatan, lu akan terjadi stroke, hipertensi, jantung. Gue udah ngalamin gejala stroke setengah badan bro, malam-malam. Nah, masih muda cuy, usia segini cuy. Nah, karena apa? Gula darah gue tinggi ternyata, dan kolesterol gue. Nah, jadi gue nggak mau ngalamin tuh semua. Nah, makanya ini yang terjadi di gue langsung share ke lu semua. Semoga juga bermanfaat. Dan ya kalau ada teman-teman lu, bokap, nyokap, siapa kek yang memang mengalami ini, ya kan, lu ditawarin operasi, jangan operasi, lakukan ini, pasti ampuh. Bahkan juga bukan untuk orang yang mau operasi atau udah sakit, lu sekarang pun mencobanya bisa, karena kan kolesterol itu, batu empedu itu pasti sudah ada di dalam tubuh lu. Hanya yang membedakannya dia sudah seberapa banyak atau seberapa besar atau kecil ukurannya, gitu loh. Kalau dia hanya numpuk di kantong empedunya aja, ya itu efeknya bagi gua, analisa gua, itu bahaya. Tetapi lebih bahaya bila dia beredar dan menyumbat di saluran liver. Nah, itu akan terjadi seperti kayak malfunction ya di tubuh lo. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi sepertinya itu semua yang udah gua jelasin ya, yang udah gua bagikan, yang udah gua rasakan. Semoga bermanfaat buat my brother and my sister yang gua cintai, sayangi. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan ya. Dan dulu kalau ada tips-tips kesehatan, sharing juga ke gua, tips diet lah khususnya ya, apalagi tips membentuk tubuh yang maco nih buat cowok-cowok nih, biar kita sama-sama jadi cowok yang keren ya bro ya, cogan. Oke? Sip, mungkin itu aja. Thank you nih brother, semoga bermanfaat buat lu semua. God bless you ya. Oke, thank you, bye.